Pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Adi Tanggara, absen 12 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Materi yang saya sampaikan adalah yang pertama pengertian, kedua proses dan tahapan penegak hukum, ketiga peran dan wewenang penegak hukum, yang keempat manfaat dari, dan yang terakhir adalah dinamika pelanggaran hukum dan kesadaran masyarakat. Yang pertama, pengertian. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan peraturan hukum yang merupakan hasil dari pemikiran dari para pembuat undang-undang. Penegakan hukum pun akan ditentukan dari bagaimana perumusan pemikiran para pembuat hukum yang telah dituangkan dalam peraturan hukum. Maka dari itu, penegakan hukum dapat pula dikatakan sebagai ide para pembuat undang-undang yang diusahakan dan dilaksanakan oleh banyak pihak agar tercapai cita-cita luhur bangsa. Yang kedua, proses dan tahapan penegak hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran, dan upaya penegakan kembali hukum yang telah dilanggar. Penegakan hukum dapat dilakukan sebagaimana tindakan berikut. 1. Teguran berupa percobaan. Kedua, pembebankan kewajiban bisa berupa ganti kerugian dan denda. 3. Pencabutan hak-hak tertentu bisa berupa penyisihan dan pengucilan. Dan yang terakhir, pengenaan sanksi badan bisa berupa pidana penjara hingga pidana mati. Tahapan penegak hukum. Di dalam penegak hukum pidana terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, antara lain A. Tahapan formulasi. Tahap formulasi ini adalah tahap di mana peraturan dirumuskan oleh para pembuat undang-undang sesuai dengan merumuskan terlebih dahulu nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masyarakat masa kini dan nantinya akan dituangkan ke dalam peraturan tersebut. Tahap ini juga disebut sebagai tahap kegiatan legislatif. B. Tahap aplikasi. Tahap aplikasi adalah tahap di mana undang-undang yang sebelumnya telah dirumuskan dan dibuat kemudian diterapkan dan ditegakkan oleh penegak hukum mulai dari aparat kepolisian hingga pengadilan. Penegak hukum pada tahap ini harus berpegang teguh pada nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga dengan tahap yudikatif. C. Tahap eksekusi. Tahap eksekusi adalah tahap di mana hukum pidana dilaksanakan secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Ketiga, peran dan wewenang penegak hukum. Lembaga yang berperan dalam adanya penegakan hukum ini ada 5, yaitu yang pertama polisi, advokat, hakim, jasa, hingga lembaga pemasyarakatan. Yang pertama polisi. Kepolisian Nasional Indonesia disebut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri. Tugas pokok kepolisian pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas kepolisian dijelaskan lagi pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, advokat. Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, merupakan hal yang penting. Di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, melakukan jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugasnya profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Undang-Undang tentang Advokat menjelaskan bahwa advokat memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Yang ketiga, hakim. Ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegaskan hukum dan keadilan. Kemudian bagian penjelas Undang-Undang 48 tahun 2009 menerangkan perubahan Undang-Undang 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Yang pertama, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kedua, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang keempat, jaksa. Kejaksaan adalah instansi negara yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan di dalam pasal 30, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Yang keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang terakhir adalah lembaga permasyarakatan. Diterangkan dalam laman Kemenkumham, lembaga permasyarakatan bertugas untuk melaksanakan permasyarakatan narapidana atau anak didik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga permasyarakatan melakukan fungsi atau wewenang atas hal-hal berikut. Yang satu, melakukan pembinaan narapidana atau anak didik. 2, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja. 3, melakukan bimbingan sosial atau kerohanian. 4, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib. Dan yang terakhir, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Manfaat yang diberikan dari peran lembaga tersebut adalah ada 4. Yang pertama, to provide subsistence. Hukum memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhnya nafkah hidup bagi setiap individu. Kedua, to provide abundance.
Hukum bertujuan untuk menjamin tercukupinya kebutuhan makanan dalam masyarakat. 3. To provide security. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan bagi setiap orang dalam kehidupannya. Dan keempat, to train equity. Hukum bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dan menjamin persamaan yang setara bagi setiap orang. Dan yang terakhir, dinamika pelanggaran hukum dan kesadaran masyarakat. Pelanggaran hukum selalu saja terdiri dan terulang di masyarakat. Hal ini disebabkan berbagai faktor. Di antaranya, 1. Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial. 2. Belum memadainya perangkat hukum yang menjaminkan keadilan sosial. 3. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat. 4. Masih adanya intervensi terhadap hukum. 5. Inkonsisten dalam penegakan hukum. 6. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegak hukum. Dan yang terakhir, belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum. Sesi pemberian materi telah selesai. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pemberian soal. Untuk soal yang saya bagikan ada 10 soal. 5 berupa soal pilihan ganda dan 5 lagi berupa soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, yang pertama, hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi pendapat tersebut kemukakan oleh. Jawaban ditulis di kolom komentar. 2. Upaya atau giat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat tertinggi dari segala-galanya disebut. Jawaban ditulis di kolom komentar. Ketiga, segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar disebut. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Yang keempat, Indonesia adalah negara hukum. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Dan yang kelima, lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Dan sekarang adalah soal uraian. Saya akan membacakan 5 soal uraian. Yang pertama, 1. Sebutkan peran Kepolisian Republik Indonesia. 2. Sebutkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. 3. Tuliskan peran Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Tuliskan tugas kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Sebutkan 3 tingkatan lembaga kejaksaan di Indonesia. Dan jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Presentasi kali ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat presentasi saya.